Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita. Hari ini kita akan bahas tentang materi suhu. Dan untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang apa yang dinamakan dengan kapasitas kalori. Jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang kapasitas kalori. Baik, kalau kita bicara tentang kapasitas kalori, kita tentunya tidak lepas dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk energi kalori ini kita beri satuan kalori dengan simbol biasanya dengan huruf K. Jadi kalau misalnya energi kalori itu dikatakan 5,5 kalori, maka bisa kita tuliskan Q sama dengan 5,5 kalori itu ya, atau 5,5 kal ya, biasanya kita singkat seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ketika kita memiliki benda misalnya besi ya, atau sebuah logam yang lain misalnya aluminium, ketika kita panaskan ya, kemudian ada benda yang ketika kita panaskan ini mengalami kenaikan suhu yang sangat cepat, ada juga yang lambat ya. Contoh benda yang lambat kenaikan suhunya ketika kita berikan panas adalah air. Dibandingkan dengan misalnya logam seperti besi, maka kenaikan panas suhu daripada logam atau air ini akan berbeda. Nah, untuk membedakan benda satu dengan benda lain berdasarkan berapa besar perubahan suhu apabila diberikan energi panas atau energi kalor, maka didefinisikanlah istilahnya dengan kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor ini kemudian dikasih simbol ya, C besar ya. C besar ini adalah kapasitas kalor. Ini besarnya sama dengan Q dibagi dengan delta T, ini perubahan suhunya. Jadi C adalah kapasitas kalornya, Q adalah jumlah kalori yang diberikan atau yang ditarik dari benda, yang kemudian delta T menunjukkan perubahan suhu benda tersebut. Ya, jadi satuan Q kan tadi kalori ya, kalori atau joule ya. Sedangkan satuan delta T atau satuan suhunya adalah derajat Celcius atau Kelvin misalnya. Jadi kapasitas kalori ini kalau kita beri satuannya itu bisa kalori per Celcius misalnya, per derajat Celcius, atau mungkin bisa dalam bentuk joule per derajat Celcius, atau kalau kita menggunakan Kelvin kita bisa saja menggunakan kalori per Kelvin ya, atau joule per Kelvin. Jadi ini satuan untuk kapasitas kalori. Ini menunjukkan bahwa jika kapasitas kalori ini besar ya, jadi kalau kita lihat persamaan yang ini ya, jika kapasitas kalori itu besar, artinya apa? Artinya untuk menaikkan suhu atau mengubah suhu maka diperlukan juga kalori yang besar. Sebaliknya jika kapasitas kalori itu kecil, maka cukup diperlukan kalori yang sedikit untuk mengubah suhu benda tersebut. Misalkan kita punya benda, misalnya kita punya contoh ya, kita punya benda misalnya itu besi ya, ada besi ya, misalnya kita punya besi, ada aluminium misalnya, kita punya aluminium, kemudian aluminium ya, kemudian tembaga misalnya, ini semua logam, katakan seperti ini. Oke.
Misalnya ya, kita ukur nih suhu awalnya nih. Misalnya kita ukur besi suhu awalnya, misal suhu awal dari besi kita ukur ya. Suhu aluminium juga kita ukur suhu awalnya, tembaga juga kita ukur suhu awalnya. Kemudian dari ketiga logam ini dimasukkan ke air, ya ke air. Airnya ini, jadi katakanlah misalnya ya, kita punya air panas ini misalnya, kemudian air ini punya masanya misalnya 2000 gram, 2000 gram misalnya ya, 2000 gram. Nah, kita kemudian masukkan tadi besi, aluminium sama tembaga secara bergantian ya. Nah, kalau misalnya nih kita masukkan besi misalnya. Nah, setelah kita masukkan besi, ini ada suhunya kan, suhunya tinggi katakan. Setelah kita masukkan besi, besinya itu turun. Besinya itu dimasukkan, suhunya akan turun, suhu airnya akan turun 5 derajat misalnya Celcius. Baru setelah turun 5 derajat Celcius, katakanlah turun ke 5 derajat Celcius, kita ganti masukkan aluminium. Kalau aluminium dimasukkan, suhunya juga turun lagi 5 derajat Celcius lagi. Jadi intinya suhu airnya akan turun 5 derajat Celcius, baru kita angkat ganti dengan tembaga misalnya. Ya, jadi setiap penurunan 5 derajat kita angkat. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya nih suhu awalnya ya, suhu awal besi misalnya ini. Misalnya ini 23 nih derajat Celcius. Ya, jadi suhu awal derajat Celcius ini 23. Kemudian setelah airnya turun 5 derajat, dia menjadi ini suhunya besi itu suhu akhirnya ya, suhu akhirnya, suhu akhir ini derajat Celcius juga. Misalnya menjadi 33 derajat ya, jadi 33 derajat. Misalnya nih, misal. Aluminium juga setelah selesai besinya turun, airnya turun 5 derajat, kita angkat ganti aluminium. Misalnya awalnya aluminium itu 25,5 derajat Celcius. Setelah turun 5 derajat airnya, suhunya aluminium misalnya menjadi 31 derajat Celcius. Misalnya. Kemudian setelah itu tembaga nih kita masukkan tadinya 23 nih, 5 derajat Celcius. Kemudian berubah nih setelah dimasukkan ke dalam air menjadi 33,5 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah berapa kapasitas kalor dari masing-masing ini logam? Jadi berapa kapasitas kalor masing-masing logam? Kapasitasnya besi, kapasitasnya aluminium, kapasitas kalornya tembaga. Ini berapa nilainya? Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Ya kita lihat yang namanya kapasitas kalor adalah perubahan banyak kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu. Itu kan dibagi dengan delta T-nya. Jadi kita sudah tahu nih, kalau begitu untuk delta T kita pengen tahu ini perubahan suhunya. Kita lihat delta T-nya ini ya. Perubahan suhunya untuk besi itu berapa? 33 terakhir, 23 awal. Berarti perubahan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Delta T ini dalam derajat Celcius. Kemudian yang ini berapa ini? 31 dikurangi 25,5. Ini berarti 5,5. Ini ada terjadi perubahan suhunya. Suhu aluminium berubah 5,5 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ini berubahnya berapa? 10 derajat Celcius. Nah, karena turunnya sama ya, turunnya air ini suhunya sama-sama 5 derajat Celcius. Ketika besi dimasukkan, setelah turun 5 derajat Celcius baru dikeluarkan. Artinya apa? Kalor yang diserap itu ya. Kalor yang diserap oleh semua logam itu ya sama. Ya jadi sama. Karena turunnya sama nih. Kalor yang diserap oleh logam itu akan sama. Yaitu berapa? Jadi kalor yang diserap itu besarnya adalah Q
sama dengan masanya air, gitu ya, masanya air dikalikan 1 kalori dikalikan perubahan suhu air, ya, dikalikan 1 kalori dikalikan perubahan suhu air. Jadi sama ini ya, perubahan suhu air. Jadi Q-nya berapa? Q-nya sama dengan masanya air adalah 2000 gram dikalikan dengan 1 kalori dikalikan perubahannya berapa? 5. Jadi Q yang diserap oleh logam itu sebanyak 10.000. Nah, kalau kita sudah tahu 10.000, jadi semua besi, aluminium, dan tembaga itu menyerap kalor sebanyak 10.000 kalori. 10.000 kalori. Jadi yang diserap oleh semua logam itu. Nah, kapasitas kalornya itu berapa? Kapasitas kalornya daripada besi, itu kalor yang diserap tadi dibagi dengan perubahan suhu besinya. Perubahan suhu besinya berapa? Ini C ya. C. Ya, berarti ini besarnya adalah 10.000 dibagi dengan perubahan suhu besinya. Berapa itu? Yaitu 10. Jadi kapasitas kalornya berapa? 1000. Ya, 1000 kalori per derajat Celcius. Kapasitas aluminium, kapasitas kalor aluminium, misalnya kalori yang diserap dikalikan dibagi dengan delta T daripada aluminium yang diserap sama ya, 10.000. Perbedaannya adalah perubahan suhunya. Aluminium hanya naik 5,5 derajat Celcius. Berarti ini menjadi 10.000 dibagi 5,5. Nah, 1820 kalori per derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalor daripada tembaga ini juga sama, yaitu kalor yang diserap berapa dibagi dengan perubahan suhu dari tembaga. Berapa itu? Kita lihat perubahannya. Kapasitas kalornya itu bisa kita hitung dari kalor yang diserap dibagi dengan perubahan suhunya 10 sama dengan 1000 kalori per derajat Celcius. Demikian cara menghitung kapasitas kalor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.